Hai teman-teman, balik lagi sama aku. Malam ini aku pengen cerita sesuatu yang bener-bener bikin aku nggak bisa tidur nyenyak. Ini bukan cerita hantu yang ada jump scare-nya, tapi lebih ke creepy, bikin merinding pelan-pelan gitu. Bayangin deh, kalian baru aja pindah ke rumah kontrakan baru, murah banget, tapi kok rasanya ada yang nggak beres. Suara-suara aneh, perasaan diawasin, tetangga yang bikin curiga. Nah, ini yang aku alamin. Jadi siapin cemilan, matiin lampu, tapi jangan lupa nyalain lilin biar nggak terlalu gelap. Malam ini kita akan menyelami kegelapan. Soalnya cerita ini bakal bikin kalian mikir 2 kali sebelum tidur sendirian. Oh ya, sebelum kita mulai, aku mau nantang kalian, coba komen di bawah. Pernah nggak sih kalian ngalamin kejadian aneh di rumah? Atau punya tetangga yang misterius? 3 komentar paling seram akan aku bacakan di video berikutnya. Kalau rame, nanti aku coba cari cerita horor lain yang lebih seru. Tapi jangan lupa like dulu ya, biar aku semangat nyeritainnya. Subscribe juga boleh, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita aneh lainnya. Oke deh, daripada kelamaan, mending langsung aja kita mulai. Siap-siap merinding ya. Sekitar 7 tahun lalu aku pindah ke Jakarta buat kerja. Awalnya aku ngekos di dekat kantor. Rame, bising, tapi lama-lama aku capek juga. Aku pengen cari tempat yang lebih tenang, yang enggak terlalu banyak suara motor lewat atau anak-anak main bola di gang. Akhirnya aku nemu rumah kontrakan di pinggiran kota. Rumahnya tua, tapi dalamnya udah direnovasi, bersih, dan ada halaman kecil di depan. Harganya juga murah banget. Bahkan lebih murah dari kos-kosan sebelumnya. Aku sempat mikir, kok bisa murah banget ya? Tapi, pas aku tanya ke pemiliknya, dia cuma bilang, soalnya rumahnya udah lama mbak, tapi aman kok, nggak pernah ada masalah. Aku lihat-lihat, ya udah, aku ambil aja. Hari pertama pindah, aku ngerasa seneng banget. Akhirnya bisa punya ruang sendiri, nggak harus dengerin suara orang ribut tiap malam. Aku bawa kucingku, Miko. Dia juga kelihatan betah, langsung lari-lari di halaman. Malam pertama, aku tidur nyenyak. Tapi sekitar jam 3 pagi, aku tiba-tiba kebangun. Nggak ada suara apa-apa, tapi rasanya kayak ada yang aneh. Miko duduk di pojokan kamar, matanya ngeliatin langit-langit terus, nggak gerak sama sekali. Aku sempat mikir, mungkin dia lihat cicak. Tapi entah kenapa, bulu kuduku berdiri. Besok paginya, pas aku mau berangkat kerja, aku ketemu sama tetangga sebelah, ibu-ibu tua. Orangnya ramah tapi kelihatan capek banget, matanya kayak kurang tidur. Dia nyapa aku, terus tiba-tiba nanya, "Semalam gak ada apa-apa kan di rumahmu?" Matanya menyipit, seolah mencari sesuatu di wajahku. Aku agak bingung. Maksudnya bu? Dia bilang, saya dengar suara kayak benda jatuh. Saya kira ada apa-apa. Aku cuma senyum bilang, enggak kok bu. Mungkin suara dari rumah lain. Tapi pas aku jalan ke kantor, aku jadi mikir. Emang semalam aku dengar suara kayak sesuatu jatuh di dapur. Tapi aku kira itu cuma piring yang aku taruh nggak benar. Kenapa dia bisa dengar? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku jadi agak nggak tenang, tapi aku cuekin aja. Malam-malam berikutnya, kejadian aneh makin sering. Aku sering kebangun jam 3 pagi, jantungku berdebar kencang. Kadang dengar suara langkah kaki pelan-pelan di lorong, padahal aku tinggal sendiri. Pernah juga aku dengar suara bisikan, kayak ada yang ngomong pelan banget di ruang tamu. Tapi pas aku keluar kamar, nggak ada siapa-siapa. Kadang suara itu kayak suara perempuan, kadang kayak suara anak kecil ketawa pelan. Setiap kali suara-suara itu muncul, Miko selalu bersembunyi di bawah tempat tidur, mendesis ketakutan. Aku jadi takut sendiri, tanganku gemetar, keringat dingin mulai membasahi tubuhku. Tapi aku mikir, mungkin suara dari luar, rumah ini kan tua, temboknya tipis. Pernah suatu malam, aku lagi cuci muka di kamar mandi. Pas aku ngaca, aku ngerasa kayak ada bayangan hitam lewat di belakangku. Cepet banget,
kayak cuma sekelebat. Aku langsung nengok, tapi nggak ada siapa-siapa. Jantungku langsung deg-degan, tangan gemeteran. Aku jadi parno sendiri. Akhirnya aku biarin lampu kamar mandi nyala. Terus tidur di sofa ruang tamu. TV aku nyalain biar nggak sepi. Besok paginya, aku ketemu lagi sama ibu-ibu sebelah. Kali ini dia kelihatan makin lelah. Matanya item banget, kayak kurang tidur parah. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Dia nanya lagi, semalam nggak ada apa-apa kan? Aku mulai ngerasa aneh, tapi aku jawab aja, nggak ada bu. Tapi dalam hati aku mikir, kenapa dia selalu menanyakan hal yang sama? Apa yang sebenarnya dia sembunyikan? Apa dia juga ngalamin hal aneh? Atau dia cuma pengen tahu aja? Malam-malam berikutnya, aku makin sering dengar suara aneh. Kadang suara garukan di pintu depan, kadang suara kayak orang narik kursi di dapur. Pernah juga aku lihat pintu kamar mandi kebuka sendiri, padahal aku yakin udah nutup. Miko juga makin sering ngeliatin pojokan langit-langit. Kadang dia ngeram pelan, kayak ada sesuatu di sana. Aku jadi makin takut, tapi aku juga kesel sama diri sendiri. Masa sih aku segini penakutnya? Puncaknya, suatu malam aku pulang kerja, aku ngerasa kayak ada yang ngeliatin dari halaman depan. Aku lihat ada perempuan berdiri, bajunya daster lusuh, rambutnya panjang banget, nutupin muka. Aku sempat mikir itu tetangga, tapi pas aku lihat matanya, kosong. Nggak ada ekspresi, nggak ada kehidupan. Cuma ada kegelapan yang bikin aku merinding. Aku langsung masuk rumah, kunci pintu, dan malam itu aku nggak berani keluar kamar. Aku cerita ke teman kantor namanya Rina. Dia dengerin aku cerita, matanya langsung gede, alisnya terangkat, bibirnya terbuka lebar. Serius lo, jangan-jangan rumah lo emang ada apa-apanya. Aku cuma bisa ngangguk, gue juga nggak ngerti Rin. Gue capek banget, tiap malam nggak bisa tidur. Rina langsung bilang, memegang tanganku, udah, nanti gue nginep di tempat lo ya, biar rame. Aku setuju aja, siapa tahu aku cuma parno. Pas Rina datang, dia bawa semacam boneka kecil. Boneka itu kecil, terbuat dari kain perca dengan mata kancing yang besar dan menakutkan. Katanya itu jimat pelindung, dikasih sama kakaknya yang suka koleksi barang-barang unik. Aku ketawa aja, ngapain sih bawa beginian? Rina jawab, menatapku dengan serius. Lo nggak tahu aja. Gue juga nggak percaya, tapi kakak gue maksa, katanya, buat jaga-jaga. Aku cuma naruh boneka itu di meja. Saat aku memegangnya, aku merasakan hawa dingin yang aneh. Malam itu kami tidur bareng di kamar. Anehnya, aku tidur nyenyak banget, nggak kebangun sama sekali. Tapi paginya Rina kelihatan serius banget. Dia nunjukin jimat yang tadi malam, warnanya jadi hitam, kayak abis dibakar. Aku kaget, lo ngecat ya? Rina geleng, mukanya tegang. Nggak, sumpah, gue taruh di meja, nggak gue apa-apain. Ini aneh banget, sumpah. Aku mulai ngerasa nggak enak. Apalagi lihat muka Rina yang bener-bener serius. Rina langsung nelpon kakaknya, minta tolong datang. Kakaknya datang sore itu juga. Dia keliling rumah, menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Diam aja, mukanya tegang. Setelah beberapa menit, berjalan perlahan sambil menyentuh dinding, dia bilang, mending kamu cari tempat lain deh. Di sini auranya berat banget, kayak ada sesuatu yang nggak beres. Aku makin panik, tapi aku juga ngerasa lega karena akhirnya ada yang percaya sama aku. Malam itu kakaknya Rina nginep juga, katanya mau jagain. Aku dan Rina tidur di kamar, kakaknya di ruang tamu. Tengah malam aku kebangun lagi, jantungku berdebar kencang. Aku dengar suara bisikan pelan dari arah dapur. Seperti ada yang bernyanyi dengan suara lirih, kayak orang nyanyi tapi nggak jelas. Aku kira kakaknya Rina lagi ngaji atau apa, tapi pas aku cek, berjalan perlahan menuju dapur, mengintip dari balik pintu. Dia tidur di sofa, nggak ada suara apa-apa dari dia. Aku penasaran, akhirnya aku nyalain senter HP.
Pelan-pelan jalan ke dapur. Dapur gelap, cuma ada cahaya dari luar. Pas aku nyorot ke belakang kulkas, aku lihat ada kaki. Aku naikin senter dan ada perempuan berdiri, bajunya daster lusuh, rambutnya panjang nutupin muka, tangannya lemas di samping badan. Dia diam aja, ngadep ke tembok, bisik-bisik sendiri. Aku nggak ngerti dia ngomong apa. Badanku langsung dingin, nggak bisa gerak. Tiba-tiba dia pelan-pelan nengok ke aku dan matanya kosong. Nggak ada ekspresi, nggak ada kehidupan. Cuman ada kegelapan yang bikin aku merinding. Aku mau teriak tapi nggak bisa. Untungnya Rina narik aku balik ke kamar. Lo ngapain sih? Aku cuma bisa nunjuk ke dapur, gemeteran. Rina langsung peluk aku, memelukku erat-erat. Tubuhnya gemetar. Air matanya membasahi pundakku. Suaranya gemetar. Gue nggak mau nginep di sini lagi. Sumpah, ini rumah serem banget. Lo harus pindah. Beneran deh. Aku cuma bisa nangis. Menangis terseduh-seduh. Dadaku sesak. Menyesal. Tidak mendengarkan firasatku sejak awal. Campur takut. Bingung. Dan kesel sama diri sendiri. Kenapa nggak dari dulu pindah? Setelah itu, aku minta tolong Rina buat cari rumah kontrakan lain. Untungnya, dalam beberapa hari aku dapat tempat baru. Aku cuma balik sekali ke rumah lama buat ambil barang. Pas aku datang, ada polisi di depan rumah. Terdengar suara sirennya di kejauhan. Salah satu polisi nanya, tinggi, tegap, dengan wajah yang serius, memegang buku catatan di tangannya. "Mbak, kenal sama ibu-ibu yang tinggal di sebelah sini?" Aku bilang, "Iya, itu tetangga saya." Polisi itu ngangguk, terus bilang, berbicara dengan suara yang berat, menatapku dengan tatapan yang menyelidik. Ibu itu terlibat dalam serangkaian kejadian yang mengerikan. Mereka nggak mau cerita detailnya, tapi aku bisa ngerasain ada aura gelap yang menyelimuti rumah itu. Aku juga baru ngerti kenapa ibu-ibu sebelah itu sering nanya soal suara aneh. Mungkin dia takut aku tahu sesuatu, atau dia cuma mau pastiin aku nggak curiga. Sejak saat itu aku nggak pernah mau tinggal sendirian di rumah tua, apalagi yang murah banget. Sampai sekarang, kadang kalau malam-malam aku kebangun, aku masih suka dengar bisikan pelan, kayak waktu itu. Aku nggak tahu itu beneran hantu atau cuma sisa trauma. Tapi yang jelas, kadang bahaya itu bukan dari hal-hal yang nggak kelihatan, tapi justru dari orang yang kelihatannya biasa-biasa aja. Oke guys, itu dia cerita aku. Gimana? Merinding nggak? Nah sekarang giliran kalian cerita. Coba komen di bawah pengalaman paling aneh. Apa yang pernah kalian alamin di rumah. Atau punya tetangga yang lebih misterius dari ibu-ibu tadi. Cerita terbaik akan aku bacakan di video selanjutnya. Siapa tahu cerita kalian bisa jadi inspirasi buat video aku selanjutnya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka. Dan subscribe channel aku biar nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dan yang paling penting, jangan lupa berdoa sebelum tidur, biar nggak ada yang gangguin. Sampai jumpa di video selanjutnya.